Ya, senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara semuanya. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang diberkati Tuhan? Apa kita datang ke sini untuk betul-betul menyembah Tuhan? Fokus menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman, saling menopang, mendukung, mendoakan. Ya. Terima kasih juga kepada Pendeta Iwayan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara harus banyak berdoa waktu saya khotbah pada pagi ini. Yang pertama, berdoa supaya saya jangan batuk. Karena baru kena flu ini. Masih ada tanda-tandanya sedikit kan. Yang kedua, berdoa juga supaya khotbah saya jangan kepanjangan. Suatu ketika pendeta dan supir bis sama-sama masuk surga. Sang pendeta hanya dapat 1 mahkota, supir bis dapat 3 mahkota. Protes di pendeta. Loh, kok saya cuma dapat 1? Saya kan hamba Tuhan, pendeta, saya sudah melayani banyak orang. Tapi ini supir bus kok dapat 3 mahkota? Kenapa begitu? Malaikat Tuhan berkata begini, Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta itu melayani Tuhan khotbah, banyak orang tidur. Supir bus ini waktu dia mengendarai mobil, banyak orang semua berdoa. Kenapa? Sebab ngebut dia, ya kan? Semua orang ketakutan, jadi orang yang nyanyi begini sambil berdoa, lebih dekat padamu Tuhan, nearer my God to thee. Jadi makanya dia dapat 3 mahkota, karena dia lebih membawa orang dekat kepada Tuhan. Saya harap juga begini, pada pagi ini, saudara doakan saya, supaya Bapak Ibu saudara semua dekat kepada Tuhan, amin. Orang yang banyak berdoa, itu disayang Tuhan. Saya sebagai pengkhotbah mungkin saya khotbah kemana-mana, mungkin kelihatannya saya ini seperti orang yang dipakai Tuhan, tapi belum tentu saya disayang Tuhan. Tapi seorang yang pendoa sudah pasti dikenal Tuhan lebih baik dan disayang Tuhan. Jadi pada pagi ini kita mau belajar dari seorang yang kita sudah kenal, tokoh dalam Alkitab, yaitu siapa? Daniel. Ada di layar? Oh, belum muncul ya. Ya, saya judul khotbah pada pagi ini adalah doa adalah energi hidup oleh iman. Doa adalah energi hidup oleh iman. Kita akan belajar dari Daniel. Saya tidak akan baca ya Daniel ini dari pasal 6 ayat 1 sampai 11, tapi saya akan berikan gambaran siapa itu Daniel. Ya, ada banyak hal kita bisa belajar, terutama khusus pada hari ini. Daniel ini seorang muda, jadi banyak pemuda di sini juga harus belajar. Semua juga orang harus belajar tentang Daniel. Yang pertama, Daniel adalah seorang pemuda Yahudi dari suku Yehuda, ada di layar, keturunan bangsawan. Dideportasi dari Yerusalem ke Babel oleh Raja Babel Nebukadnezar yang menaklukkan Yerusalem pada sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar mencabut akar keyahudian mereka dengan mengganti nama mereka dan memaksa mereka untuk belajar bahasa, sastra, dan serta adat istiadat bangsa Babilonia. Daniel diganti namanya, dari Daniel jadi Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel, seorang muda, bersama 3 orang temannya saat itu dibawa ke Babel untuk mereka itu dicabut dari akar keyahudiannya supaya mereka betul-betul dianggap bisa jadi orang Kasdim atau orang Babilonia. Mereka diberi makan dan minum dari santapan raja yang mewah, tetapi Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kenapa?
Sebab yang pertama adalah makanan-makanan itu adalah tidak halal buat orang Yahudi. Ya, mungkin juga ada bajak B2 di situ, ada B1 mungkin juga, ya kan? Ya. Lalu juga makanan itu biasanya itu dipersembahkan dulu kepada dewa, baru kemudian dimakan oleh raja. Itu sebabnya Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Lalu yang berikutnya, Daniel itu menjadi seorang yang cerdas, brilian, dan berkarakter baik, penuh integritas. Tuhan mengaruniakan kepadanya karunia khusus, yaitu untuk menafsirkan mimpi-mimpi. Daniel telah melakukan hal yang benar dan memelihara imannya walaupun dengan resiko yang sangat besar. Bayangkan, seorang pemuda yang masih labil, tapi punya iman yang teguh. Dia tidak mudah terpengaruh walaupun namanya diganti. Dicabut dari akar kehidupannya sehingga dia harus belajar bahasa Babel, sastra Babel, adat istiadat Babel. Maksudnya supaya juga jangan lagi mereka itu ya jadi orang Yahudi. Tapi imannya tidak pudar. Tetap dia percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita dengar cerita Daniel yang paling terkenal adalah ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu terkenal dengan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka semua selamat dari perapian karena Tuhan bersama mereka. Sebab mereka berketetapan. Ya, kalau perhatikan Bapak Ibu Saudara baca kitab Daniel ini selalu disebutkan kata berketetapan. Artinya memutuskan. Artinya mereka semua itu betul-betul tidak berubah komitmennya. Tetap percaya Tuhan apapun terjadi. Tetap percaya Tuhan walaupun harus masuk dapur api. Kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, aku tetap percaya Tuhan. Walaupun Tuhan tidak meluputkan aku dari perapian, aku tetap percaya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Daniel juga ketika dia juga ya difitnah oleh teman-teman yang ngiri kepada dia karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi, ya di sana dia sebagai kepala orang-orang yang berilmu di sana, sehingga akhirnya juga dia dicoba untuk difitnah supaya juga akhirnya dibunuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sampai juga dia dimasukkan ke dalam goa singa. Itu cerita yang paling menarik buat banyak orang, masuk ke dalam goa singa. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Raja Darius menghampiri Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup di sana? Daniel kata apa? Tuhan pelihara saya karena Tuhan sudah menutup, malaikat-malaikat sudah menutup mulut-mulut singa ini sehingga tidak menerkam aku. Luar biasa. Sehingga apa yang terjadi juga, akhirnya Raja Nebukadnezar pun mengakui kebesaran Allah. Ya, dalam pasal 2:47 berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nebukadnezar bertobat. Raja Darius juga, ya. Ini Raja Media Persia. Kalau Nebukadnezar kan Raja Babilonia. Nah, ini Raja Media Persia yang sudah menaklukkan Babel. Raja Darius, ya, dalam pasal 6 ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Lalu berikutnya 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari sengkraman singa-singa. Dua orang raja akhirnya mengakui kebesaran Allah karena pemuda-pemuda yang luar biasa ini. Saya berharap di SK juga ada banyak pemuda-pemuda yang luar biasa, yang terus punya iman yang teguh dan kuat,
menghadapi tantangan, persoalan dalam hidup ini. Dalam mengarungi perjalanan sebagai orang muda menuju kepada apa yang nanti dicita-citakannya. Tetap selalu mengiring Tuhan dengan setia. Tetap teguh imannya. Nah, Daniel sejak awal memang telah bertekad untuk selalu melakukan apa yang benar dan tidak peduli berapapun harga yang harus dibayarnya. Ia tetap mempertahankan imannya sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi Daniel sudah mempertahankan hidupnya, hidup imannya oleh iman dan memelihara iman. Yang pertanyaannya adalah bagaimana Daniel bisa mempertahankan hidup oleh iman dan memelihara imannya? Bagaimana dia bisa? Sebetulnya dia bisa saja terpengaruh. Sebagai orang muda yang labil, bisa terpengaruh sehingga imannya goyah dan pudar. Namun dia memilih untuk melawan arus. Membiarkan semua orang di sekelilingnya tahu, termasuk raja, bahwa ia memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar. Dan selalu dia juga memuliakan Tuhan. Bagaimana Daniel mempertahankan hidup oleh iman dan memelihara iman? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita baca dalam ayat yang ke-11, pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, artinya oleh Raja Darius, yaitu barang siapa yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apa kunci keberhasilan Daniel mempertahankan hidup oleh iman dan memelihara iman? Apa kuncinya? Berdoa. Benar sekali. Jawaban yang tepat. Karena berdoa. Tapi di sini saya ingin terangkan juga, ya, ketika dikatakan bahwa 3 kali sehari ya berlutut, orang Kristen apakah juga harus berdoa 3 kali sehari? Orang Yahudi memang sampai sekarang berdoa itu menurut hukum Taurat itu berdoa waktu maghrib, waktu tengah hari, dan juga waktu subuh, ya. Kemudian tengah hari, kemudian maghrib. 3 kali. Orang Ortodoks 7 kali. Nah sekarang orang Kristen berapa kali sehari kita berdoa? Ya, berapa kali? 3 kali, 7 kali? Berkali-kali. Makanya dikatakan doa itu seperti nafas. Bapak Ibu saudara, nafas sehari berapa kali? Kalau coba 3 kali, kayaknya nggak hadir di sini. Kalau nafas coba 7 kali sehari, kayaknya nggak ada di sini. Kita kan nafas kita nggak terhitung berkali-kali. Bahkan itu seperti itu kita nggak sadar kita sedang bernapas saat ini. Nah, firman Tuhan itu mengatakan bahwa doa itu ya seperti itulah. Seperti nafas. Tidak terhitung, artinya ketika itu kita terus berhubungan dengan Tuhan, kita dalam keadaan siap untuk terus berdoa kepada Tuhan. Lalu juga mengenai menghadap Yerusalem. Orang Yahudi sampai sekarang kiblatnya itu Yerusalem. Kalau berdoa itu lihat kiblat. Yerusalem, oh di sebelah timur sana, berarti mereka ngadapnya ke sana. Itu orang Yahudi dari zaman Musa. Sudah diajarkan menghadap kemah pertemuan. Terus pada zaman kemudian raja-raja menghadap kepada Yerusalem, bait Allah. Sampai sekarang. Tapi kita orang Kristen, kita kalau kita berdoa ngadapnya kemana? Di mana kita berdoa? Coba kemana kita ngadepnya? Hah?
Kemana aja, memang kenapa? Sebab Yesus katakan bahwa pada waktu ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, ya, perempuan Samaria kata begini, tidak usah baca ke pasal 4 daripada Yohanes, saya akan baca Yohanes pasal 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Tapi apa kata Yesus kepada perempuan itu? Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang ketika Yesus sudah mati, sudah bangkit naik ke surga, maka kita sebagai orang percaya, kita berdoa di mana saja, kapan saja. Dan jangan juga punya pikiran yang keliru bahwa berdoa yang benar itu, yang didengar oleh Tuhan, yang dikabulkan Tuhan, harus di gereja. Saudara sudah mengkeramatkan gereja kalau gitu. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roh Allah, Roh Kudus ada bersama dengan kita? Kapan itu? Kapan Roh Kudus ada bersama kita? Ketika kita percaya Yesus, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa-dosa kita sudah disucikan, itu penting. Roh Kudus tidak akan tinggal dalam hati kita kalau dosa-dosa kita belum disucikan. Bagaimana mungkin yang kudus bisa bersama dengan yang berdosa? Tidak mungkin. Gelap tidak mungkin bersama dengan terang, tapi setelah dosa kita disucikan, maka dikatakan roh Allah tinggal dalam hati kita untuk berapa lama? Selama-lamanya. Sebagai meterai, jaminan keselamatan bahwa kita adalah milik Allah selama-lamanya. Nah, kita berdoa, sebagai orang Kristen juga berdoa, karena kita berdoa bukannya memandang kepada Yerusalem, bukannya 3 kali sehari, tapi kita berdoa di mana saja kita berada, dalam apa saja kita bisa berdoa, dan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, dan roh Allah menuntun kita dalam berdoa. Tadi waktu saya kemari, dalam perjalanan, waktu saya nyetir mobil, saya berdoa aja. Tuhan tolong saya berikan hikmat, jangan sampai saya ini ketemu orang-orang yang bodoh, sehingga akhirnya mereka salah. Akhirnya mengendarai kendaraan, yang mesti dia nggak nikung ke kanan, saya di sini nabrak dia gitu. Kan kebodohan orang itu. Jadi saya berdoa juga supaya jangan sampai terjadi itu dalam perjalanan. Tapi mata saya tetap melek loh. Waktu nyari mobil itu, saya berdoa mata saya melek. Nggak merem. Kalau saya merem nggak sampai sini saya. Dan siapa yang ngajarin kalau berdoa itu merem? Ada nggak di Alkitab? Yang ngajar tuh guru sekolah minggu. Ya kan? Anak-anak pejamkan mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bagus, itu tujuan supaya konsentrasi. Tapi kalau ibu-ibu lagi ke pasar, kan harus berdoa juga supaya jangan sampai salah pilih. Wah, itu kan kalau masuk supermarket, ya, tiba-tiba belanjanya mau 5 nih, tiba-tiba jadi 20. Kenapa bisa begitu? Karena wah, nggak fokus. Ya. Sesuai terbawa oleh pengaruh apa yang mau. Ya, apa yang kita inginkan, akhirnya jadi banyak. Nah, kalau kita berdoa, waktu kita ke pasar juga, kan itu memberikan kita kekuatan juga supaya kita juga bisa ada hikmat bagaimana memilih barang yang tepat dan jangan sampai ketipu. Dan juga jangan sampai dihipnotis, karena ada yang kata dihipnotis tuh, ya. Ya karena sekarang banyak orang-orang yang hipnotis orang sehingga wah dia ditipu akhirnya. Supaya nggak begitu, pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa dalam hati, nggak usah merem, ya. Nggak usah juga harus berhenti dulu, lalu berdoa, nggak perlu, ya. Dalam hati. Tapi juga kita mesti punya waktu tiap hari, berikan waktu tiap hari untuk bergaul dengan Tuhan dengan berdoa. Itu tidak bisa dihilangkan. Tiap hari kita harus gunakan waktu untuk kita ada waktu bergaul dengan Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Berikan waktu. Ya, sekarang kita lihat, ya. Doa adalah energi hidup oleh iman.
Kalau Daniel, dia bisa memelihara imannya, dia bisa hidup oleh iman, karena dia terus berdoa, terus bergaul dengan Tuhan, memberikan waktu untuk terus dia bersama dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Apa kita juga bisa punya kekuatan menghadapi hidup ini tanpa berdoa? Tuhan Yesus adalah contoh teladan dalam hal berdoa. Dalam Lukas pasal 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Ya, ada doa juga namanya doa semalam suntuk. Mungkin di sini pernah praktekkan juga, jangan-jangan ya. Saya dulu sering praktekkan juga doa semalam suntuk. Tapi ada kalanya juga, terus terang ya, saya katakan, doa kalau nggak ada pergumulan, mau semalam suntuk ketiduran pasti. Tapi kalau kita punya satu pergumulan, nggak tidur berdoa terus. Saya ingat waktu itu sama istri saya berdoa buat anak kami, ya, anak kami laki-laki. Dia waktu itu pernah dia ya waktu mau apply visa Australia untuk dia adakan kerja di sana, dia kan fotografer. Dia mau kerja di Australia, visanya ditolak. Karena dianggap terus setelah diperiksa mungkin ternyata anak saya ini adalah seorang fotografer jadi cari uang. Ya, jadi dia pergi bawa klien dari Indonesia ke sana, jadi itu dapat duit. Orang imigrasi bisa tahu sama imigrasi bahwa dia dari Facebook, dari Instagram, dia bisa lihat kegiatan kita semuanya. Kalau saudara apply visa nih, sebutkan nama saudara, saudara juga nanti ditanya Facebooknya, Instagramnya, dia bisa lihat semuanya kegiatan kita. Pintar sekarang semuanya, orang bisa tahu. Nah, akhirnya setelah itu dia tolak untuk dapat visa. Setelah itu dia apply lagi kemudian visa berikutnya dengan visa yang lain, dia dapat. Tapi begitu mau masuk Australia, wah deg-degan dia. Bisa dideportasi. Nah, karena begitu dari sore sampai malam saya dan istri saya nggak berhenti terus berdoa. Sampai waktunya dia katakan anak saya ada di depan imigrasi nih. Tapi mami tolong doakan ya. Di depan imigrasi. Ya terus kita bergumul berdoa. Nggak tidur tuh. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada pergumulan. Tapi kalau misalnya nggak ada pergumulan, doa semalam suntuk, nggak mungkin ya kan. Makanya itu jangan dipaksakan lah ya kan. Kalau Yesus itu punya pergumulan, dia ingin supaya banyak orang percaya terima kerajaan Allah. Orang Yahudi semua menolak Yesus karena mereka pikir Yesus itu bukan Mesias yang mereka harapkan. Dia berdoa supaya Yerusalem ini betul-betul menerima Kristus. Nah, Yesus adalah teladan dalam hal berdoa. Betul-betul dia selalu berdoa dan selalu berdoa. Bahkan ketika juga dia di dalam pergumulan di Taman Getsemani, apa dia katakan? Dia katakan, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh itu penurut tapi daging lemah. Roh itu penurut tapi daging lemah. Kita perlu dalam keadaan selalu minta pertolongan Tuhan. Doa. Sama seperti Daniel, sama seperti juga Tuhan Yesus yang selalu juga memberikan waktu untuk berdoa. Karena dia tahu bahwa doa adalah energi untuk bisa hidup oleh iman dan mempertahankan iman. Lalu bagaimana dengan murid-murid Yesus? Juga ketika Yesus sudah naik ke sorga. Bagaimana mereka mempertahankan hidup oleh iman dan memelihara imannya. Walaupun harus mengalami penganiayaan. Berat itu. Mereka ya dikucilkan dari keluarga, diskriminasi, dianiaya. Ya. Bahkan ada yang ditangkap kemudian dipenjarakan, ada yang dibunuh. Ya. Bahkan pada zaman Kaisar Nero mereka semua itu dianiaya begitu rupa, dimasukkan ke dalam gelanggang, ya, seperti apa itu namanya, ya, semacam stadium gitu, ya, dimasukkan ke situ, mereka diadu dengan singa, dibakar hidup-hidup. Dikatakan dalam kitab Ibrani mereka digergaji. Nah, bagaimana mereka bisa mempertahankan iman mereka? Mereka tetap percaya Yesus, mereka tidak sama sekali menyangkal Tuhan Yesus. Tetap mereka sampai mati pun mereka bersedia. Kenapa bisa begitu?
Apa yang menyebabkan mereka bisa ada kekuatan seperti itu? Dari mana? Doa. Rasul Paulus juga. Bagaimana Rasul Paulus itu bisa mempertahankan hidup oleh iman dan memelihara imannya ketika harus mengalami berbagai macam penganiayaan yang membuat dia sangat menderita. Dia dikatakan pernah harus menderita pukulan, dicambuk sampai 39 kali. Dia mengalami juga kapal karam. Dia mengalami juga kelaparan. Kenapa dia bisa ada kekuatan seperti itu? Yesus, lalu Paulus katakan dalam Filipi pasal 4:13 di ayat yang terkenal, segala perkara dapat gue tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa bisa begitu? Karena dia selalu hidup dalam doa. Selalu berdoa. Dalam surat-suratnya kepada jemaat juga diminta supaya semua berdoa. Berdoa senantiasa. Dan juga dalam pasal 4 ayat 6 Filipi katakan, ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Walaupun dalam penjara, dia masih menasihati jemaat semua supaya berdoa. Sebab doa adalah energi untuk hidup oleh iman. Tanpa doa kita semua tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Saudara dan saya, kita semua, mau pendeta, mau majelis, mau pengerja, siapa saja tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup kalau tidak selalu hidup dalam doa. Sebab doa adalah energi untuk kita hidup oleh iman. Kekuatan, daya, kekuatan yang sanggup membuat kita itu bisa bertahan menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan. Mengapa doa dikatakan energi hidup oleh iman? Ya, kita perlu tahu juga apa itu artinya berdoa. Sederhana saja, berdoa artinya apa? Berdoa artinya berseru pada Tuhan. Sederhana. Berdoa itu berarti berseru pada Tuhan. Saya baca dalam Mazmur pasal 35. Ada di sini? Oke, baca sama-sama. Mazmur 35. Mulai. Lalu pasal 4 ayat 4. Berdoa artinya berseru pada Tuhan. Sederhana. Berseru. Berteriak. Bersuara kepada Tuhan. Jadi jangan kita basa-basi. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, Yesus katakan kepada murid-muridnya, jikalau kamu berdoa janganlah seperti orang yang tidak mengenal doanya panjang-panjang, melingkar. Ya kan? Ujung-ujungnya mintanya cuma itu. Ya kan? Seperti orang yang misalnya ada yang bertamu ke rumah kita, ya setelah itu, ya setelah ngomong panjang lebar semua soal ini, ujung-ujungnya apa? Dari tadi aja ngomongnya itu, gak usah panjang lebar gitu kan. Nah sama Tuhan pun gak usah begitu, gak usah basa-basi, langsung aja. Tuhan tuh bukannya seperti di istana presiden kita harus kalau beda atau itu mesti disusun dulu semuanya. Doa itu gak perlu disusun seperti itu. Gak pakai grammar pun, tata bahasa yang benar, gak apa-apa. Tuhan gak dengar kata-katanya kok. Tuhan lihat apanya? Hatinya. Tuhan gak perhatikan kata-kata, yang perhatikan hatinya. Apa kita berdoa dengan kata-kata atau dengan hati? Hati lebih penting. Betul-betul kita berdoa. Sebab berdoa itu berseru pada Tuhan. Artinya apa? Berseru pada Tuhan itu artinya mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Itu maksudnya. Berdoa itu bukan berarti bahwa Tuhan gak tahu nih, saya kasih tahu. Tuhan, saya punya kebutuhan ini. Apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Jadi kalau kita sebut itu pun Tuhan sudah tahu. Berdoa itu bukan berarti memberitahu soal Tuhan nih baru tahu sekarang apa yang saya mau. Salah itu. Ada seorang anak berdoa. Berdoanya di kamar.
Tuhan, saya sekarang ini kalau ke sekolahan maunya naik sepeda Tuhan, sebab kalau jalan kaki jauh, capek, sering terlambat. Tuhan, tolong saya supaya saya beli dapat sepeda Tuhan. Neneknya tanya, Cuk, doa sama Tuhan mau gak usah kenceng-kenceng. Tuhan juga dengar. Ya Tuhan dengar nih, tapi mami kan gak dengar. Ya tujuannya bukan ke Tuhan, tapi ke siapa? Nah banyak orang juga begitu. Waktu kita berdoa di gereja, ya, kita berdoa itu untuk didengar Tuhan atau didengar oleh orang semuanya. Jujur, ya kan. Ada banyak kita ingin berdoa supaya mungkin bukan Tuhan yang dengar, tapi orang yang dengar. Maka itu ada yang berdoa itu, waduh bagus benar kata-katanya, supaya didengar orang. Saya katakan sekali lagi, Tuhan nggak mau perhatikan kata-kata, tapi yang Tuhan perhatikan adalah hati kita. Berdoa berarti berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan artinya mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, kita baca sama-sama, mulai. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, para rasul, murid-murid Tuhan, Paulus, dan semua murid-murid Tuhan, mereka semua selalu berseru kepada Tuhan, karena mereka tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mereka perlu serahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan hidup kepada Tuhan, maka yang kemudian harus kita lakukan adalah percaya. Jangan habis berdoa, amin. Benar gak ya Tuhan mau jawab doa saya? Waktu jawab amin, kira-kira gimana ya Tuhan, apakah dengar doa saya? Nah, saya mau baca ya, jangan buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang demikian, yang bimbang ragu-ragu waktu berdoa, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Waktu kita berdoa, percaya. Waktu kita katakan amin, kita percaya. Jangan masih bagaimana ya nanti ya. Lakukan apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan dan kemampuan kita. Sisanya Tuhan yang akan bertindak. Itu tugas kita sebagai orang percaya, hidup oleh iman. Lakukan apa yang kita bisa lakukan sebagai pelajar. Lakukanlah tugasmu sebagai pelajar. Studi dengan baik, belajar dengan baik. Sisanya apakah nanti bagaimana ke depan, itu urusan Tuhan. Seorang yang bekerja, kerjalah sebaik-baiknya di tempat kita bekerja, dengan baik, dengan jujur, dan dengan sungguh hati seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan selebihnya nanti, apakah kita nanti akan naik pangkat, naik gaji, itu urusan. Itu maksudnya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Seorang mau ada mujizat tiap hari. Kita mau lihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Berdoa. Berdoa dan percaya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan. Apapun semua yang jadi pergumulan kita. Serahkan kepada Tuhan. Itu makanya kalau juga Bapak Ibu Saudara juga perlu tempat curhat. Jadilah seperti pemazmur. Masuklah ke kamarmu yang tidak ada orang, yang mungkin gak ada diganggu sama siapapun juga. Teriak-teriaklah engkau di situ kalau memang itu perlu kamu curhat. Curhat sama Tuhan daripada kamu curhat kepada tetangga. Ya. Atau curhat kepada orang lain sehingga akhirnya semua juga akhirnya lihat kok orang Kristen seperti ini ya. Curhat sama Tuhan. Kalau saudara memang seorang yang melankolik, pendiam, mungkin gak mau juga akhirnya seperti itu ketahuan kita punya masalah itu apa. Curhat sama Tuhan.
Tuhan mau dengar semua. Sebab kalau kita berseru kepada Tuhan, kata firman Tuhan dia apa? Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Tuhan akan bertindak. Mari gunakan sisa hidup kita untuk selalu kita juga bawa diri kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berapa lama lagi hidup saudara? Ya, jangan-jangan habis pulang dari sini saudara sakit kemudian minta maaf, nggak ketemu lagi minggu depan, ya kan? Jangan-jangan juga saudara, ya, usaha lagi bagus nih, tiba-tiba ada yang nipu saudara, habis semuanya. Jangan seperti itu ya. Makanya banyak berdoa, banyak penipu zaman sekarang. Selalu kita bawa hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Caranya adalah berikan waktu berdoa. Sebab doa adalah energi untuk hidup oleh iman. Serahkanlah hidupmu. Serahkan hidupmu. Ada satu, saya selalu tutup dengan pujian. Saya senang ini. Kalau tutup apa-apa dengan pujian, karena supaya kita tuh semakin mengamini apa yang kita renungkan. Ada satu pujian, ini pasti nggak tahu nih pemain musik juga, lagu jadul. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Lagi, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Itulah berdoa. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Percaya dan Tuhan akan bertindak. Serahkanlah hidupmu padanya. Naiklah pujiannya sekali lagi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu,
Sebab di dalam namanya, di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. haleluya. Bapa di surga, kami sudah mendengar sabda Tuhan mengenai hal berdoa. Kami mendapatkan contoh yang luar biasa tadi, Daniel dan teman-temannya. Kami ingat contoh Tuhan Yesus yang selalu memberikan waktu berdoa. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, tapi Dia sudah memberikan contoh bahwa supaya kami semua manusia ikuti teladannya, ikuti jejaknya. Terima kasih, kami juga belajar dari para rasul, murid-murid gereja mula-mula yang mengalami berbagai macam aniaya, menderita karena iman mereka, tapi mereka tetap percaya, tetap mempertahankan iman sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk kami juga selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami perlu Tuhan setiap saat. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu di sini Tuhan. Mereka pulang dengan sungguh-sungguh menanamkan firman Tuhan ini, dan mereka akan hidup dalam doa yang luar biasa, sehingga juga mereka mengalami kuasa Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan luar biasa dalam hidup mereka. Sebab hanya dengan doalah kami ada kekuatan. Berkati juga hamba-Mu yang mulai dengan luar biasa di sini, Pendeta Iwayan bersama dengan Pendeta Yosua. Berkati ya Tuhan mereka bersama dengan keluarga mereka semuanya. Pakai terus supaya juga melalui hidup mereka Tuhan, kerajaan Tuhan makin diluaskan. Berkati semua juga para pengurus GSK di sini, majelis pengerja, dan semua yang melayani bersama-sama, baik di atas mimbar pun di bawah mimbar. Tuhan terus pakai mereka bersatu hati bersama-sama untuk meluaskan kerajaan Allah melalui GSK ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Haleluya. Tuhan dengar doa saudara. Saya nggak batuk dan khotbahnya nggak panjang.